Terima kasih yang saya hormati rekan-rekan media semuanya dan dari federasi untuk melakukan berkaitan dengan perkembangan berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan SEA Games. Saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk pelaksanaan SEA Games, saya kebetulan selaku Ketua Badan Timnas perlu menyampaikan laporan akhir. Tentu berkaitan dengan laporan ini menyangkut tugas dan tanggung jawab. Yang pertama berkaitan dengan pelatih. Mulai dari persiapan dan juga pelaksanaan, kami dari Badan Timnas sudah mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya, terutama berkaitan dengan persiapan. Sudah kita persiapkan dari mulai TC, dilanjut uji coba, dan selanjutnya di Chiang Mai juga kita melakukan TC kembali. Dan untuk pelaksanaan, kita tahu bahwa hasilnya sangat menguntungkan. Kita tidak bisa lolos. Yang pertama kita kalah melawan Filipina 1-0, dan yang kedua kita menang 3-1 lawan Myanmar, dan kita tidak bisa lolos. Berkaitan dengan hasil yang tidak menggembirakan, tentu kami di BTN sudah melaporkan pelaksanaannya kepada rekan-rekan Exco dan kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum secara keseluruhan kepada federasi. Maka setelah kami bersama-sama melakukan evaluasi pelaksanaannya, dengan ini kami sepakat melakukan evaluasi. Yang pertama adalah pengakhiran, saya ulangi lagi, pengakhiran hubungan kerja antara Coach Indra Safri dengan PSSI, dengan federasi. Jadi berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja, tentu hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan kontrak yang ada, wajib untuk sama-sama menjalankan hak yang harus diterima oleh Coach Indra Safri dan kewajiban yang harus dilakukan oleh federasi. Semua sepakat dan semua bisa menjalankan itu dengan baik, dan Coach Indra Safri juga sudah kemarin kita ajak bicara setelah kami melakukan diskusi dengan teman-teman berkaitan dengan evaluasi SEA Games ini, dan Coach Indra Safri menerima itu dengan lapang dada, dengan ikhlas, sehingga berkaitan dengan keberadaan Coach Indra Safri mulai hari ini, terhitung hari ini sudah tidak ada lagi hubungan kerja dengan PSSI. Yang kedua, saya juga perlu akan sampaikan berkaitan dengan tugas saya. Kebetulan saya juga turut mendampingi Coach Indra Safri di SEA Games
saya akan menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya sebagai manajer timnas, baik itu manajer timnas senior dan juga kelompok umur, termasuk di situ di dalamnya ada manajer timnas SEA Games. Saya akan menyerahkan tugas tanggung jawab yang saya emban selama ini kepada ketua umum agar supaya berkaitan dengan manajer timnas ke depan dicarikan sosok yang paling tepat, paling ikhlas dan paling tanggung jawab, ya, terbaik lah ke depannya. Selanjutnya saya akan fokus di badan timnas karena ke depan berkaitan dengan tugas-tugas yang harus dikerjakan di badan timnas ini memang luar biasa beratnya, dikarenakan kita tahu bahwa di tahun ini timnas baik senior maupun kelompok umur kecuali U17 ini mengalami sesuatu yang memang memerlukan tugas yang ekstra, kerja yang ekstra, fokus dan harus betul-betul bisa mengembalikan kejayaan timnas seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sekali lagi saya tentu berkaitan dengan tugas saya yang sebelumnya sudah mungkin cukup lama, saya selalu bergantian dengan Mas Endri di timnas untuk jadi manajer. Kali ini tugas itu saya serahkan kepada ketua umum dan juga kepada federasi agar supaya ada sosok yang lebih baik lagi dari saya agar supaya bisa bersama-sama dengan badan timnas untuk bisa memperbaiki keadaan dan situasi timnas yang saat sekarang ini kurang baik. Dan saya pada kesempatan ini juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada publik berkaitan dengan tidak berhasilnya, tidak suksesnya gelaran SEA Games. Kita tidak bisa lolos ke semifinal dan tentu ini sangat menyulitkan dan sangat mengecewakan kita semuanya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya dan saya akan berusaha di badan timnas untuk bisa lebih baik lagi memperbaiki situasi yang ada saat sekarang ini. Saya kira dua hal itu yang perlu saya sampaikan sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan rekan-rekan Exco untuk mengumumkan dua hal ini. Selanjutnya, jika teman-teman ingin menanyakan berkaitan dengan perkembangan timnas, saya persilakan teman-teman untuk tanya dan insya Allah saya akan memberikan jawaban apa adanya. Assalamualaikum, selamat malam Pak, saya Nia dari RRI. Beberapa pertanyaan mungkin satu, tadi disampaikan bahwa hubungan kerjasama dengan Coach Indra selaku pelatih timnas U23 atau U22 itu sudah berakhir. Mohon dikoreksi jika saya salah, setahu saya Coach Indra itu tidak hanya sebagai pelatih tapi beliau juga bagian dari manajemen di tim di Dirtek. Kemudian juga apakah itu hubungannya juga selesai ataukah posisi itu masih tetap? Kemudian untuk kedepannya apakah pelatih pengganti nanti menunggu pelatih tim senior bersama tim baru atau seperti apa Pak? Terima kasih. Satu-satu ya. Terima kasih Mbak. Jadi begini, yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan pengakhiran kerjasama dengan federasi itu secara keseluruhan, baik sebagai head coach SEA Games dan juga sebagai bagian daripada direktur teknik, sehingga yang berkaitan dengan PSSI, Coach Indra terhitung hari ini ya hubungan kerjanya sudah berakhir semuanya. Clear ya? Ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan pelatih U23 ya, 22 ya. Jadi
dari hasil apa yang kita diskusikan bersama-sama dengan Bapak Ketua Umum dan juga Wakil Ketua Umum 12 dan juga teman-teman Exco untuk pelatih U23 atau U22 itu nanti akan menjadi satu paket, ya. Saya ulang lagi, akan menjadi satu paket dengan pelatih timnas senior. Clear ya? Ya. Malam Pak Marji, Pak Hendri, saya Heri dari bola.com. Pak Marji, kita sempat WA-WA kemarin. Ada sedikit bocoran dari Pak Marji jika dalam sepekan mendatang akan ada kabar ya, mengenai pelatih timnas Indonesia senior. Ya. Dan Pak Marji juga bilang kemarin sudah melakukan wawancara dengan 2 orang pelatih. Kalau boleh tahu perkembangan terkininya bagaimana Pak? Kalau mungkin belum bisa disebutkan namanya juga nggak apa-apa. Kemudian masih yang kedua terkait dengan SEA Games, kita tahu banyak harapan dari masyarakat tentang tim ini, persiapan juga maksimal, pemain diaspora bisa didatangkan semua. Kalau menurut Pak Marji, apa sih yang kurang dari tim ini sehingga kok tidak mencapai apa yang diharapkan seperti itu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Yang pertama berkaitan dengan, ya ini teman-teman sudah banyak sekali yang nanya soal ini lah. Jadi sebenarnya yang melakukan interview Mas Hendri di samping saya, dikarenakan waktu itu saya ada tugas, bukan ada tugas, kebetulan ada kepentingan anak saya, putra saya, anak saya yang nomor 3 itu lagi wisuda prajurit yang tidak bisa saya tinggalkan, maka waktu itu saya minta bantu Mas Hendri, karena setahu saya selama ini saya di timnas, saya ini selalu kemana-mana sama Mas Hendri. Jadi kalau timnas berada di mana-mana ya pasti ada saya, ada Mas Hendri, dan kita sudah tahu lah berdua ini keluh kesahnya seperti apa lah. Karena jujur aja saya berdua ini tidak pernah mikir apa-apa lah di timnas. Yang penting pokoknya ya bagaimana supaya timnas ini maju lah gitu, baik lah gitu, prestasi dan bisa membanggakan negara kita gitu. Jadi saya minta bantu Mas Hendri, Mas tolong bantu saya Mas untuk melakukan interview. Kebetulan Mas Hendri, jangan saya sendirilah. Akhirnya saya minta untuk Mamet, kebetulan sama-sama Exco, supaya bersama-sama Mas Hendri untuk melakukan interview. Di samping itu juga ada Alexander Dirtek juga melakukan interview, dan ada Jordi juga ikut, Jordi Craft juga ikut. Jadi dari 4 yang melakukan interview terhadap, sebenarnya undangan kita itu 5 ya, tetapi dari penyampaian dan informasi yang laporan yang saya terima dari teman-teman yang melakukan interview mengerucut kepada 2 nama, dan dari 2 nama ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat Exco. Kami berharap mudah-mudahan bisa kami lakukan rapat Exco itu dalam tidak lama-lama lagi. Ya mungkin kalau kita lihat jadwal sekarang ini kan semuanya Bapak Ketua Umum juga sedang fokus di Thailand, SEA Games, dan teman-teman juga sebagian juga masih ada di luar. Mungkin kami mengusahakan kalau bisa ya selesai kegiatan SEA Games itu bisa kita lakukan rapat Exco untuk mendalami 2 calon pelatih timnas yang menurut laporan dari teman-teman yang melakukan interview ini yang boleh dikatakan dari nama-nama yang ada cukup baik, itu cukup tepat untuk melatih timnas kita. Ya nanti kita sesegera mungkin akan memberikan update perkembangan kepada teman-teman semua berkaitan dengan pelatih timnas ini. Cukup ya? Yang kedua berkaitan dengan SEA Games, ya kalau ditanya sebenarnya apa, saya sendiri jujur saja ini
saya belak-belakan aja kalau ngomong itu apa adanya lah. Saya ini jujur saja, bawa tim paling sulit, paling susah, dan menurut saya yang paling tidak masuk akal, ya baru kali ini, di SEA Games ini. Kenapa? Dari sisi persiapan, itu jauh lebih matang, kalau menurut saya. Kenapa? Karena satu, kita TC pun, uji coba pun saya BTN mencarikan lawan yang boleh dikatakan kualitasnya lebih baik. Kita pilih Mali, India, sudah kita persiapkan. Selanjutnya di Chiang Mai pun berkaitan dengan fasilitas hotel dan lain-lain, itu juga kita persiapkan dengan baik. Hanya memang kalau berkaitan dengan yang lain di luar lapangan, latihan itu sangat-sangat oke dan sangat-sangat baik. Dan yang saya juga heran, kualitas para pemain yang kita bawa ini luar biasa. Yang dulu-dulu boleh dikatakan diaspora tidak turut serta di SEA Games, sekarang ini ikut. Kurang apa coba kami mempersiapkan itu semua? Dalam hati dan feeling saya di awal, mestinya harusnya baik gitu. Paling tidak bisa final. Paling tidak. Makanya ketika hasilnya kok kelihatannya itu menurut saya keberuntungan itu kok menjauh sekali. Ini bingung juga saya gitu. Maka mungkin saya juga mohon maaf, saya nggak tahu tuh waktu itu ada viral juga saya yang di Termenung itu, saya terkaget-kaget memang. Menurut saya ini aneh gitu. Kenapa? Karena saya udah terbiasa bawa tim. Nggak sampai, mohon maaf aja ini bukan saya mengecilkan ya. Kalau di Asia Tenggara lawan Filipina, yang mohon maaf aja selama saya bawa saya belum pernah kalah gitu. Ini saya juga bingung. Motivasi saya berikan luar biasa. Kalau mungkin saya share ke teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana saya memberikan motivasi teman-teman. Saya bisa memberikan motivasi kepada para pemain, termasuk official. Dari negara supportnya luar biasa. Dari negara wah sudahlah, saya ini paling menurut saya sudah paling mewah lah mempersiapkan itu semua. Negara mempersiapkan itu dengan luar biasa supportnya. Kami memilih pemain itu juga sudah sangat luar biasa kualitasnya. Saya kira semuanya tahu bagaimana kualitasnya. Tetapi hasilnya kenapa? Kok bisa kayak begitu? Jadi saya menggarisbawahi seperti ada kita dijauhkan dari keberuntungan. Yang kedua, yang bikin saya juga terkaget-kaget itu lawan Myanmar. Padahal menurut saya lawan Myanmar itu kita bisa clean sheet dan kita bisa cetak gol lebih dari 3. Tapi faktanya kita kebobolan dulu. Dan saya kira mungkin teman-teman bisa melihat statistik pertandingan baik ketika melawan Filipina dan juga ketika melawan Myanmar. Coba dilihat saja seperti apa statistiknya. Kalau berkaitan dengan soal teknis, tentu itu adalah tanggung jawab sepenuhnya tim kepelatihan di bawah asuhan Coach Indra Safri. Ya, sekali lagi, kalau berkaitan dengan teknis pelaksanaan dan tim kepelatihan. Jadi kembali lagi kalau ditanya, saya bilang memang kayaknya keberuntungan tidak bersama kita. Bahkan saya ketika kemarin lawan Myanmar untuk bisa cetak gol awal itu susahnya minta ampun.
Dan setelah kita kebobolan, mau ngejar untuk bisa dapat 1 gol saja. Sampai susahnya kayak begitu. Mungkin teman-teman silakan nanti dilihat. Mungkin juga silakan bisa berkomentar. Saya juga jujur aja, saya dari awal sudah sampaikan, saya siap dikritik. Dan saya minta tim pengamat, teman-teman media juga boleh untuk kritik tim kepelatihan. Karena memang ya kita butuh itu. Gitu. Ya, saya kira kalau ditanya kenapa ya, jawaban saya seperti itu tadi. Clear ya? Ya, silakan. Selamat malam Pak Marji, Pak Henry, saya Majid dari Tribun News. Pak, saya cuma ingin penegasan saja soal alasan Pak Marji mundur sebagai manajer di timnas dan semua timnas ya Pak, dari senior sampai kelompok usia. Apa sih Pak yang membuat Pak Marji ingin menyatakan mundur dari, apakah ini sebuah tanggung jawab atas kegagalan di SEA Games atau memang dari kegagalan di timnas senior kemarin juga timnas U17 atau seperti apa, dan gimana Pak Marji melihat dari situasi di PSSI sendiri setelah Pak Marji mundur? Kemudian yang kedua, buat Pak Henry salah satu esko yang tadi disebut turut wawancara dengan 2 calon ketua umum, calon pelatih di Eropa. Nah, pertanyaan saya ketika di sana, kan kebetulan ya kemarin Pak Ketum juga sebagai Menpora di sana ketemu dengan Menporanya Inggris. Apakah Pak Ketum di sana juga ikut wawancara pelatih baru? Maksud saya itu. Terima kasih. Saya siap dulu ya, teman-teman sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan, saya menyerahkan tugas dan tanggung jawab saya selama ini jadi manajer timnas, baik itu senior maupun kelompok umur, termasuk SEA Games, itu sudah melalui pertimbangan yang sangat matang, terutama diri saya sendiri, dikarenakan memang saya mengakui bahwa tugas manajer itu sangat berat, sangat berat. Kenapa? Karena satu, memikul tanggung jawab dan harus memikirkan tentang prestasi. Dan kalau memikirkan prestasi kan kita berpikirnya jauh sekali. Dari hal kecil pun harus kita pikirkan. Itu di luar teknis ya. Dan selama ini kan jujur saya juga tidak pernah menyampaikan segala keluh kesah di publik, dan itu cukup di saya. Saya selama ini sama Pak Henry selalu sepakat, sudahlah cukup di dalam saja, pecah di perut gitu, kesulitan apapun. Dan perlu saya sampaikan kenapa saya harus mundur. Saya harus menyerahkan tugas tanggung jawab itu kepada ketua umum dan kepada federasi. Satu, karena saya ingin betul-betul mengurangi intensitas yang memang betul-betul membutuhkan konsentrasi dan fokus lebih besar. Terutama saya ingin betul-betul fokus ya, mengurangi intensitas melekat di tim, tetapi saya harus berpikir bagaimana supaya timnas secara keseluruhan ini ke depan lebih baik. Fokus di BTN. Karena itu tadi, karena kan juga sebenarnya saya pun di BTN juga tentu nanti akan selalu berhadapan dengan timnas. Mulai dari kelompok umur sampai dengan senior. Hanya kalau ada manajernya, tentu kan saya tinggal agak berkurang tugas saya, terutama berkaitan dengan harus menunggui anak-anak stay bersama-sama dengan anak-anak ketika melakukan kegiatan di berbagai event. Saya kira itu. Selanjutnya Mas Hendri, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan bahwa betul saya dengan Pak Muhammad, Esko PSSI, ditugaskan oleh Pak Ketum dan Pak Ketua BTN ke Eropa untuk melakukan interview pada calon-calon pelatih yang akan menggantikan Peter. Jadi saat itu memang kita melakukan interview, tujuannya adalah untuk menggali kesiapan calon-calon pelatih itu
untuk bersedia atau tidak all out di timnas Indonesia. Artinya pesan dari Pak Ketum dan Pak Marji bahwa target kita nggak main-main, kita akan berusaha untuk lolos di 2030, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Jadi kita harus mencari pelatih yang betul-betul berkompeten dan mempunyai jejak karir pelatihannya yang bagus, dan juga yang penting adalah well prepared. Artinya kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Kami ingin mendapatkan pelatih yang terbaik, betul-betul hatinya untuk Indonesia, betul-betul semua pikirannya tercurahkan pada timnas Indonesia, karena kami tidak mau terjadi kejadian yang terulang lagi yang kurang baik sebelum ini. Jadi berpengalaman, sebelumnya kami juga di pada saat Sintayong juga melakukan interview juga ya Pak, sama dia. Dalam zaman dulu kita melakukan interview dan alhamdulillah hasilnya juga bagus karena kita tahu isi kepala dari para pelatih tersebut. Untuk itu kita akan evaluasi dengan kegagalan kita kemarin di round 4. Jadi kita akan berkumpul evaluasi untuk melakukan bagaimana perekrutan pelatih yang baik. Akhirnya diputuskanlah bahwa PSSI akan melakukan interview. Oleh karena itu di sana juga kami juga melaksanakan interview betul-betul cuma hanya berempat, tapi memang Pak Ketua Umum ada di sana. Jadi kami dipersilakan oleh Pak Ketum untuk melakukan interview dulu. Setelah selesai interview sekitar 1,5 jam sampai 2 jam satu pelatih itu, lalu mereka akan saya akan laporkan pada Pak Ketum hasilnya dan kami akan laporkan Pak Ketum hasilnya. Setelah itu Pak Ketum mungkin akan bertemu dengan calon pelatih tersebut. Jadi seperti itulah. Jadi artinya target kami adalah bahwa pelatih tersebut harus, seperti saya sebutkan tadi, harus all out di sini. Artinya apa? Waktu mereka harus lebih banyak di Indonesia daripada di negaranya. Artinya mudah-mudahan itu bisa ketemu, dan juga mereka juga mempunyai pengalaman yang bagus di negara dan meloloskan negara ke Piala Dunia, dan juga bersedia untuk tinggal di Indonesia lebih lama. Dan kalau perlu dia pindah dengan keluarganya ke Indonesia supaya mereka lebih fokus. Karena tujuan kami adalah agar supaya pelatih yang akan terpilih nanti oleh Pak Ketua Umum dan Federasi itu dapat berkontribusi juga kepada pelatih-pelatih lokal. Artinya apa? Jika ada lisensi pelatih Pak Maldi ya, dia harus ikut mengisi kursus-kursus tersebut, dan juga harus bisa juga berdiskusi dan berdekat dengan klub Liga 1 maupun Liga 2. Dan seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang dalam benak pikiran pelatih tersebut ataupun filosofi dari pelatih tersebut di dalam sepak bola, dan itu harus ditularkan kepada seluruh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, agar supaya nanti akan ditemukanlah pemain-pemain yang sudah tidak canggung lagi apabila dipilih sebagai pemain timnas. Artinya filosofi sepak bola Indonesia itu harus diterapkan juga saat ini agar supaya seluruh pelatih-pelatih di liga itu juga bisa satu visi dengan pelatih timnas. Itu tujuan kami, dan asal Pak Ketum juga seperti itu, bahwa mudah-mudahan ini bisa kita dapat. Semua sudah saya laporkan, sudah saya sampaikan juga sebelumnya, sudah saya laporkan semua kepada Pak Ketua Umum. Mungkin saat ini Pak Ketua Umum sedang sibuk di SEA Games, jadi kita harus memakluminya. Dan alhamdulillah juga SEA Games kemarin sangat bagus Pak. Mudah-mudahan bisa menambah lumbung emas lagi di beberapa hari terakhir ini sehingga tercapai. Biarkan Pak Ketum fokus dulu di SEA Games. Setelah itu mungkin kami akan adakan rapat exco Pak ya dengan Pak Ketum. Insya Allah kalau sempat bulan ini, paling lambat bulan depan itu sudah ada nama pelatih yang akan diumumkan oleh federasi, dalam hal ini Pak Ketua Umum PSSI. Mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit kabar baik pada para pecinta timnas Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Marji, Pak Henry. Jadi bertanya, setelah kegagalan timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025, Coach Indra dan juga Pak Sumarji telah muncul ke publik memberikan pernyataan
pertanyaan juga tanggung jawab dan juga minta maafnya. Namun di sisi lain bagaimana dengan Pak Zainuddin Amali sendiri yang dikabarkan juga sebagai PIC Timnas U22 Indonesia di SEA Games yang hingga kini belum memunculkan pernyataan atau tanggung jawabnya sebagai PIC ke publik, atau udah ada koordinasi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, saya perlu sampaikan bahwa berkaitan dengan kerja kami ini adalah di federasi ini sama-sama. Jadi tidak person to person. Ini adalah tanggung jawab kami bersama, terutama berkaitan dengan SEA Games ini kan tanggung jawabnya BTN. Dan kami sudah berbicara dengan Pak Zainuddin, Pak Waketum satu, berkaitan dengan soal SEA Games ini, dan beliau sudah menyampaikan kepada saya kaitannya dengan soal penyampaian di teman-teman. Intinya dengan saya menyampaikan ini berarti tugas tanggung jawab itu sebenarnya adalah sudah saya sampaikan dan sudah saya informasikan, saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, sudah saya sampaikan ke publik. Jangan terus dibawa-bawa lagi berkaitan dengan soal siapa yang harus bertanggung jawab dan sebagainya. Kembali lagi bahwa kegagalan ini adalah tanggung jawab saya dan saya sudah meminta maaf. Jangan libatkan yang lain-lain. Cukup kegagalan ini ada di saya yang bertanggung jawab sepenuhnya berkaitan dengan SEA Games. Halo, Assalamualaikum Pak Sumarji, Pak Henry, saya Hari dari Bola.com. Mungkin ke Pak Henry, Pak. Tadi Pak bilang kalau rapat ekspor kan digelar kalau nggak Desember, Januari ya. Kita lebih mau detail nanya nama-nama yang beredar di media sosial seperti John Hackman, Giovanni Van Bronckhorst, lalu ada kabar Hettinger juga. Mau konfirmasi ke Pak Henry yang bertemu langsung, apakah mereka masuk ke dalam nama-nama yang ditemui PSSI atau tidak, atau ada nama lain selain itu, dan apakah kalau seandainya PSSI nggak tidak disebutkan namanya, mungkin bisa dari negaranya atau dari mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahwa memang benar bahwa kita merujuk ke dua nama yang disebutkan Pak Maji tadi, yang disampaikan Pak Maji tadi. Namun setelah kita mau kembali ke tanah air, Pak Ketua sempat menyampaikan mungkin kita perlu cari satu nama lagi untuk bisa kita interview. Namun sampai saat ini belum ada nama tersebut. Jadi kemungkinan kita akan go on dengan yang dua nama ini pada saat rapat itu nanti. Jadi tidak ada tambahan lagi dengan nama-nama pelatih yang akan kita interview. Kalau nama-nama yang beredar itu? Ya, silakan Anda pertimbangkan sendiri seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Tapi saya belum tidak punya hak untuk menyebutkan nama karena memang ini adalah untuk menjaga privasi dari para calon-calon pelatih kita. Karena mereka juga kan belum resmi menjadi pelatih kita. Mereka juga banyak juga negara maupun klub yang masih ingin mendekati mereka. Apabila kita sudah klaim dengan mereka dengan nama-nama mereka, mungkin akan menyusahkan mereka juga. Jadi kita harus mengertilah posisi mereka. Karena ini juga permintaan dari calon pelatih juga untuk bisa merahasiakan nama-namanya. Tapi intinya yang berada di media itu nggak terlalu jauh dengan apa yang sudah saya sampaikan di interview di Eropa. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian. Izin Pak Henry dan Pak Sumarji. Ini kan tadi bilang ada dari 4 nama 2 yang paling mengesankan. Kalau bisa dijelaskan Pak, apa yang membuat 2 itu tersingkir dan 2 lagi dikerucutkan Pak? Ya artinya gini, artinya dari 4 nama itu ada yang gugur, artinya bisa dengan tidak hadir dan juga menyampaikan bahwa tidak sanggup lagi untuk bisa ataupun tidak bersedia untuk menjadi pelatih Indonesia. Itu sudah kita anggap bagian dari kualifikasinya untuk calon pelatih timnas itu. Tapi yang jelas yang kita perhitungkan adalah yang punya persiapan yang cukup matang dan mereka juga mempunyai program-program kerja yang baik dan mereka presentasikan dengan baik ke kami. Dan juga yang paling penting adalah mereka harus
bisa tinggal di Indonesia. Terima kasih. Pak, izin penegasan dari 5 yang hadir berapa Pak? Adakah tadi Bapak menyinggung bahwa ada yang tidak hadir sehingga akhirnya gugur. Untuk penegasan dari 5 akhir menurut kedua, apakah kelimanya hadir atau berapa orang yang akhirnya hadir ikut interview itu Pak? Ya mungkin nanti bisa disampaikan di berikutnya ya. Ini saya sampaikan. Karena memang ini saya nggak berani karena ini bukan hak saya, kewenangan saya untuk menyatakan itu. Terima kasih. Teman-teman, saya sampaikan bahwa berkaitan dengan pelatih timnas senior, tadi saya bersama-sama Pak Hendri sudah menyampaikan, ya boleh dikatakan bocoran tipis-tipis lah gitu ya kepada teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa yang rekan-rekan tanyakan itu sedikit sudah kami juga tadi Pak Hendri sampaikan, saya juga sedikit tadi menyampaikan. Tujuannya agar supaya teman-teman semua paling tidak tahu perkembangan. Ya, dengan tahu perkembangan, teman-teman juga ke depan kan juga bisa, paling tidak bisa memberikan saran masukan juga kepada kita. Jadi berkaitan dengan pelatih timnas senior ini memang jadi isu, ya, tetapi yakinlah bahwa kami di PSSI itu ingin betul-betul bisa mendapatkan pelatih timnas senior yang sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Karena tadi Pak Hendri berulang kali sudah menyampaikan, dan salah satu hal terpenting yang juga perlu saya sampaikan teman-teman semua, pelatih timnas senior ini nanti juga yang akan dipilih, salah satu hal utama adalah harus mau menerima asisten-asisten ya dari kita, dari lokal untuk bergabung secara bersama-sama. Jadi ini penting sekali karena kalau tidak ada keterwakilan, transfer ilmu itu juga tidak jalan. Jadi karena ini hal yang penting, perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan soal supaya ada keterwakilan, ya, keterwakilan. Paling enggak saya berharap, saya sudah diskusi sama Pak Hendri, teman-teman yang menjalankan interview, paling enggak ya harus ada 2 orang, minimal 2 orang untuk bisa bersama-sama jadi satu dengan tim kepelatihan. Karena kita membutuhkan pelatih-pelatih yang memang harus bisa menimba ilmu secara bersama-sama. Contohnya sudah ada, Coach Nova dari nol dulu juga awalnya sama. Ini saya cerita, Coach Nova dulu juga awalnya sama ketika ikut dengan Sintayong. Jadi kita minta kepada Coach Shin agar supaya ada pelatih lokal yang bersama-sama dalam satu tim. Alhamdulillah ada hasilnya dan kita semua tahu, mudah-mudahan Coach Nova juga ke depannya itu tidak turun performanya dalam melatih, tetap harus mengupgrade perkembangan di dunia kepelatihan terus bisa berprestasi. Saya kira itu ya. Saya kira cukup teman-teman semua ya, sudah panjang lebar. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dan mudah-mudahan respon ini bisa memberikan pencerahan lah, ya, gambaran kepada teman-teman semua berkaitan dengan perkembangan timnas secara keseluruhan. Terima kasih dan selamat malam. Malam Pak.